Apalagi ini awal tahun. Makanya yuk kita awali dengan bagaimana kita memahami diri. Ada satu quotes yang menurut saya menarik tentang memahami diri ini dari Goethe. Ini saya ambil satu saja untuk mungkin merefresh pemahaman kita betapa pentingnya aspek memahami diri. Jadi kata Goethe, one must be something in order to do something. Seseorang harus menjadi sesuatu agar bisa melakukan sesuatu. Nah, ini kan kalau dimaknai secara luas itu ya kita ini harus sesuatu dulu sebelum bisa melakukan sesuatu. Sesuatu dulu itu kan pertama-tama kita harus paham, kita harus kenal kita itu apa, kita itu siapa. Jadi kita bisa menunjuk satu barang, misalnya bantal, itu kan karena kita tahu itu bantal, kita tahu itu kursi, kita tahu ini laptop, kita tahu itu HP, itu kan karena kita paham tentang kesesuatuan itu. Nah, maka kita juga begitu. Kita juga harus kenal kesesuatuan kita. Kalau manusia mungkin bukan sesuatu, kesiapaan kita. Tujuannya apa kalau kalimatnya Goethe tadi? Agar kita bisa to do something, bisa melakukan sesuatu. Ya kayak tadi misalnya saya contohkan, saya tahu kok kalau ini bantal. Ketika saya tahu bantal kan, terus saya ngerti benar bagaimana barang ini saya manfaatkan. Mungkin untuk alas tidur atau alas duduk, untuk bersandar, karena aku paham gunanya barang ini. Aku paham karena aku ngerti identitasnya, ngerti statusnya. Nah, itu namanya be something, kita tahu kesesuatuannya. Nah, kita juga begitu. Kita harus kenal diri kita, siapa kita, apa kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sehingga kita tahu bagaimana kita harus bertindak, berpikir, berperilaku. Inilah sebenarnya quotes ini menegaskan pentingnya kita tahu diri kita, pentingnya kita paham identitas kita. Misalnya sering saya ilustrasikan ya di banyak kajian. Kita mengidentifikasi diri kita sebagai seorang mahasiswa misalnya. Loh, begitu kita paham tentang kemahasiswaan kita, kemudian kan mudah bagi kita selanjutnya untuk apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan. Karena aku ini mahasiswa. Oh, aku ini seorang kakak. Kalau di rumah ada adik-adik. Nah, ini kan kita nanti jelas apa yang harus saya lakukan, apa yang jangan saya lakukan di rumah. Dengan mengidentifikasi statusku sebagai kakak. Apa yang harus aku lakukan di hadapan ayah ibu, apa yang harus aku lakukan di hadapan adik-adikku, apa yang harus aku lakukan di lingkungan sekitarku, dan lain sebagainya. Itu ketika aku sudah tahu posisiku. Ketika aku sadar siapa aku. Maka one must be something in order to do something. Orang harus kenal dirinya, baru dia jelas apa yang harus dia lakukan. Hari ini banyak orang yang kesulitan mengidentifikasi dirinya, memahami posisi dan porsi hidupnya. Akhirnya dia sulit mengenali dirinya. Yang bisa dilakukan hanya ikut arus ke utara, ke selatan, yang lain ke utara, ikut ke utara, yang lain ke selatan, ikut ke selatan. Tidak punya pendirian, tidak punya patokan, aku ini siapa, maka yang harus aku lakukan apa. Sehingga kadang-kadang, ini nyuwun sewu, kadang-kadang ada orang itu yang makomnya masih murid, tapi gayanya kayak guru. Makomnya masih awam, tapi gayanya kayak orang alim. Itu atau sebaliknya, harusnya dia orang pinter, orang alim, tapi kok gayanya kayak orang tidak tahu apa-apa, tidak peduli kiri kanan dan lain sebagainya, padahal dia harusnya yang memberi petunjuk pada umatnya dan lain sebagainya. Ini
Menurut saya pentingnya orang sadar dan paham dirinya. Dengan kita kenali diri kita pahami identitas kita, di sanalah jelas bagi kita selanjutnya apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Mana yang wajib jadi tanggung jawab kita dan mana yang ini tidak seharusnya saya lakukan. Nah, oke. Kalau teman-teman nanti bekerja di perusahaan, di lembaga, di organisasi apapun, itu kan juga harus jelas. Ini saya posisinya apa, tugasku apa. Jadi job description-ku apa sesuai dengan jabatan yang aku emban. Kalau di kampus misalnya, kalau dekan itu tugasnya ini. Kalau ketua jurusan, ketua program studi itu tugasnya ini. Kalau yang staff tugasnya ini dan lain sebagainya. Itu kan dia bisa melakukan tugasnya ketika tahu posisinya apa. Inilah pentingnya orang mengenali dirinya, paham status dan identitasnya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita awali dari definisinya. Ada banyak sebenarnya definisi-definisi yang menjelaskan tentang identitas ini. Jadi ada yang mendefinisikan identitas itu di slide yang saya tampilkan, saya ambil contoh 3 saja. Meskipun ada banyak sekali definisi tentang identitas yang menjadi penciri masing-masing orang. Identitas itu adalah satu konsepsi diri, hasil refleksi kita, atau satu citra diri yang kita simpulkan dengan dasar tertentu. Misalnya dengan dasar keluarga, dengan dasar gender, dengan dasar budaya, dengan dasar etnis, dan lain sebagainya. Ini identitas. Maksudnya definisi ini, identitas itu citra diri kita, konsep kita tentang diri kita. Yang itu kita ambil biasanya itu dari berbagai sumber. Misalnya, saya itu dari keluarga ini loh, saya itu terahnya ini loh, saya masih keturunan ini loh. Nah, ini menegaskan identitas berdasarkan keluarga atau berdasarkan etnis. Saya orang Jawa, saya Sunda, saya Bugis, saya Madura, dan lain sebagainya. Ini kan konsep diri, citra diri yang kita simpulkan tentang diri kita berdasarkan etnis kita, berdasarkan budaya kita. Ini definisi pertama. Jadi, kalau berdasarkan definisi ini, berarti nanti diri kita ini punya citra sendiri sesuai kesimpulan kita, konsep yang kita buat untuk diri kita. Saya itu Muslim, Indonesia, Jawa. Nah, ini kan konsep kita tentang diri kita. Jadi karena Jawa itu gaya saya begini, karena Muslim yang saya lakukan ini, karena Indonesia yang saya perbuat dan aktivitas saya ya tentang ini dan lain sebagainya. Nah, ini definisi pertama. Ada lagi definisi kedua tentang identitas. Kalau ini lebih dalam, identitas itu didefinisikan sebagai distinct personality of an individual regarded as a persisting entity. Jadi kepribadian itu satu personalitas, identitas itu satu kepribadian yang khusus dari seseorang yang dianggap sebagai sesuatu yang menetap. Kalau tadi yang di definisi pertama, identitas itu kan sesuatu hasil relasi kita dengan yang di luar diri. Kalau di definisi yang kedua itu, identitas itu sesuatu yang menetap, kepribadian yang menetap dalam diri kita. Misalnya ya, kita sering mengidentifikasi diri kita seperti ini.
Saya itu orangnya pemarah loh. Nggak tahu kok begini ya saya itu. Ini ciri definisi identitas yang kedua ini. Jadi seolah-olah ada kualitas yang menetap dalam diriku. Saya ini patriotis orangnya. Rela membela negara dalam situasi apapun. Misalnya itu distinct personality. Saya itu orangnya ngalahan, males kalau diajak konflik-konflik, silahkan sajalah. Nah, itu juga distinct personality. Ini juga jenis identitas. Jadi selain definisi pertama tadi yang kita mengafiliasikan diri dengan macam-macam variabel di sekeliling kita, ada juga definisi kedua. Kalau ini identitas itu ya sebagaimana karakter yang menetap dalam diri kita. Itulah aku, inilah aku. Nah, ini biasanya definisi identitas yang kedua. Terimalah aku apa adanya, itu biasanya orang merujuknya dengan gaya identitas yang kedua. Ada lagi definisi ketiga. Identitas itu a sense of individual autonomy. Jadi rasa diri yang otonom. Jadi di definisi yang ketiga ini, identitas itu lebih pada bagaimana aku mendefinisikan diriku. Jadi bukan tidak lagi tergantung pada hal-hal di luar diriku atau pasrah saja ada kualitas yang permanen dalam diriku. Tapi identitas itu dalam definisi yang ketiga ya bagaimana aku mempersepsi dan ingin membentuk diriku. Nah, ini definisi yang ketiga. Jadi identitas itu ada kalanya hal-hal yang ditambahkan dalam diri kita karena relasi kita dengan yang di luar diri. Ada kalanya identitas itu dianggap ya karakter, dianggap sebagai ciri yang khas unik dari diri kita. Ada yang menganggap ya identitas itu adalah cermin dari kebebasan kita untuk membentuk diri kita seperti yang kita inginkan.